Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita pagi ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Untuk kali ini kita membahas tentang materi hukum kepailitan. Hukum kepailitan disusun oleh saya sendiri, Ainur Gufron. Mungkin untuk biografinya bisa dibaca di belakang, biografi saya. Hukum kepailitan ini salah satu materi yang sangat menarik, yang tentunya harus kita pelajari pada mata kuliah pengantar hukum bisnis. Karena di kota-kota besar maupun khususnya di kota-kota besar, banyak sekali tentang permasalahan hukum tentang kepailitan. Baik, langsung saja untuk materi. Kita harus mengerti dan mengetahui apa sih itu kepailitan, apa sih itu PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang. Jadi kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Jadi yang dinamakan pailit, kita bahas pengertiannya. Pailit itu adalah sebuah situasi di mana debitur tidak bisa atau kesulitan untuk membayar hutang atau uang pinjaman dari kreditur atau pemberi peminjam uang dan pengadilan menyatakan pailit. Jadi apabila sudah dinyatakan pailit, dia tidak bisa melaksanakan kegiatan usahanya karena sudah dianggap istilahnya sudah dianggap bangkrut. Selanjutnya, permohonan pailit diajukan ke pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur. Di menurut pasal 1 ayat 3, menurut pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Jadi untuk diajukan ke pengadilan niaga, daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan. Misalkan Bangkalan, pengadilan niaganya ada di mana? Di Surabaya, dalam lingkup provinsi. Pengadilan niaga adalah pengadilan khusus yang bertugas memeriksa dan memutus perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU. Nah, ini seperti yang dijelaskan, pengadilan niaga berada di lingkungan pengadilan tinggi di setiap provinsi. Nah, sorry. Siapa saja yang terlibat dalam kepailitan atau penundaan pembayaran hutang? Yang pertama, debitur pailit. Selain debitur, yang jelas ada kreditur. Kreditur sendiri ini dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan khusus, golongan separatis, golongan istimewa. Ini privilege atau dia hak istimewa dalam bahasa hukumnya disebut kreditur preferen atau hak preferen. Dia mempunyai hak istimewa yang harus didahulukan daripada kreditur lainnya. Atau yang terakhir ada golongan biasa yaitu kreditur konkuren. Kreditur yang hak-haknya dapat tidak selalu didahulukan, tapi lebih mendahulukan kepada golongan separatis, kepada hak preferen, baru urutannya kepada kreditur konkuren untuk penyelesaian pembayaran hutangnya. Selanjutnya di sini selain ada debitur, kreditur juga ada seorang
kurator, yaitu orang yang ditunjuk oleh pengadilan. Yaitu kurator bisa berbentuk BHP, Balai Harta Peninggalan, dari Kementerian Hukum ya, dari Dinas Kementerian Hukum dan HAM, bisa dalam bentuk BHP atau perorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang. Selanjutnya yang berperan juga yaitu ada hakim pengawas. Hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Ini klasifikasi aturan sejarah tentang kepailitan. Sejarah aturan tentang kepailitan. Yang pertama ada Undang-Undang Kepailitan, Failissement Verordening tahun 1905 nomor 217 Junto ST 1906 nomor 348. Setelah itu ada pembaharuan yaitu tentang Perpu nomor 1 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Kepailitan. Setelah itu diperbarui lagi ada Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 tentang kepailitan, dan yang berlaku sekarang yaitu Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Apa saja syarat-syarat dari kepailitan? Ada 3 macam ya. Yang pertama, adanya debitur yang memiliki 2 atau lebih kreditur dan tidak bisa membayar lunas sedikitnya 1 hutang yang sudah jatuh tempo dan bisa ditagih. Dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik itu atas permohonan sendiri atau atas permohonan 1 atau lebih kreditur. Yang kedua, adanya kreditur yang memberikan uang pinjaman kepada debitur yang bisa berupa perseorangan atau badan usaha. Jadi harus ada pinjaman uang kepada debitur, bisa berupa perseorangan ataupun badan usaha debiturnya. Kalau tidak terjadi pinjaman yang tidak terjadi pinjaman, maka tidak ada yang bisa diproses PKPU atau penundaan pembayaran hutang. Artinya ada beberapa hutang yang sudah jatuh tempo dan bisa ditagih. Hutang tersebut bisa dikarenakan sudah diperjanjikan, terjadinya percepatan waktu penagihan, adanya sanksi atau benda atau putusan pengadilan dan arbiter. Dan yang keempat, adanya permohonan pernyataan pailit dari lembaga kredit. Selanjutnya, yang dapat mengajukan kepailitan itu dalam hal debitur, yaitu untuk kepentingan umum, bisa diajukan oleh kejaksaan. Dalam hal debitur, yaitu bank, maka pernyataan pailit bisa diajukan oleh Bank Indonesia. Dalam debitur dalam perusahaan efek, bursa efek, yaitu seperti pasar modal, maka yang mengajukan bisa dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Dalam hal debitur, yakni perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, badan usaha milik negara, maka bisa dilakukan oleh Menteri Keuangan. Jadi ada
pakemnya masing-masing ya, dan kewenangan masing-masing. Kalau dalam kepentingan umum perorangan maupun badan usaha bisa kepada kejaksaan. Kalau perbankan bisa Bank Indonesia. Yang dapat dinyatakan pailit yaitu yang pertama adalah orang perorangan, tentunya yang memiliki usaha. Yang kedua korporasi yang berbadan hukum, korporasi yang bukan berbadan hukum. Misalkan seperti CV, kita pada pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang CV, firma, bahwa firma bukan koperasi yang berbadan hukum. Untuk proses persidangan, hukum acara, untuk kepailitan itu ada pada rumpun hukum acara perdata, kecuali yang secara lain diatur dalam Undang-Undang Kepailitan Pasal 299. Untuk jangka waktu mempunyai tim frame yang jelas. Panggilan sidang 7 hari sebelum sidang, sidang maksimal 20 hari setelah didaftarkan, penundaan sidang maksimal 25 hari setelah didaftarkan. Dan sifat pembuktiannya yaitu bersifat sederhana. Menurut pasal 8 ayat 4, permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana telah terpenuhinya syarat kepailitan. Akibat dari pernyataan pailit, dalam ketentuan pasal 24 ayat 1, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusnya pernyataan pailit diucapkan. Jadi, dalam ketentuan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan ini, apabila sudah terjadi pernyataan pailit, maka debitur demi hukum kehilangan seluruh haknya, baik dia mau menguasai atau melaksanakan kegiatan dalam usahanya, itu sudah dinyatakan gugur. Nah, bagaimana apabila terjadi perikatan sebelum kepailitan, masih ada hubungan dengan pihak ketiga misalkan, maka proses atau kegiatan itu diambil alih oleh kurator jika belum selesai. Apabila perikatan selama kepailitan jika menguntungkan maka bisa diteruskan karena akan membantu debitur untuk pembayaran hutangnya. Jika merugikan ditanggung debitur secara pribadi dan dimintakan pembatalan. Pengurusan harta pailit dan pemberesan ada 3 tahapan. Yang pertama ada pencocokan piutang. Selanjutnya bisa melalui perdamaian, karena ini kan juga melalui gugatan. Bila melalui gugatan, artinya bila ada cara atau ada mediasi dan bisa terpenuhi, sehingga untuk memenuhi antara para pihak terkait dengan syarat-syarat yang dimintakan, maka bisa dilakukan perdamaian. Yang ketiga, pemberesan harta pailit, yakni menunggu putusan pailit. Setelah itu, harta untuk pembayaran hutangnya diatur oleh seorang kurator. Nah, untuk perdamaian dapat diterima apabila yang pertama ada persetujuan setengah dari jumlah kreditur konkuren yang mewakili 2/3 bagian seluruh tagihan debitur konkuren. Selanjutnya yang kedua, adanya persetujuan setengah jumlah kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek yang mewakili 2/3 dari seluruh jumlah tagihan. Gadai ini ya seperti tadi yang dijelaskan,
Jaminan gadai, fidusia, hak tanggungan itu kreditur separatis yang memang piutangnya untuk pembayarannya harus didahului. Ini sudah ya untuk PKPU, penundaan kewajiban bayar utang, pengertian perpanjangan waktu pembayaran utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian meliputi tawaran pembayaran dan sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. Jadi ini langkah perdamaian itu adalah pelaksanaan tentang PKPU, yaitu kewajiban pembayaran utang. PKPU sendiri bisa terlaksana atau dapat dimintakan jika debitur dalam keadaan insolvensi. Insolvensi ini adalah suatu keadaan seorang debitur ataupun debitur yang berbadan hukum tidak mampu membayar dari debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Jadi dengan adanya ketidakmampuan seorang debitur atau peminjam hutang untuk membayar hutang-hutangnya atau melunasinya. Nah, untuk proses kepailitan atau PKPU ini tahapannya yang pertama tadi ya, seperti dalam kerangka ini menjelaskan tentang siapa saja yang terlibat di sini. Yang pasti permohonan PKPU bisa diajukan oleh debitur, bisa juga dilakukan oleh seorang kreditur. Jadi langkahnya seorang debitur mengajukan permohonan, setelah itu ada pengabulan PKPU sementara. Setelah ada pengabulan PKPU sementara, maka ada dilaksanakan sidang. Nah, pada saat pelaksanaan sidang itu ada dua konsekuensi ya. Apabila debitur tidak datang, maka secara langsung debitur dinyatakan pailit. Dan apabila debitur datang, itu ada kemungkinan yang pertama tergantung dengan putusan dan pertimbangan hakim. Yang pertama, PKPU bisa diterima atau PKPU tetap tidak diterima. Jadi apabila PKPU tetap tidak diterima, maka debitur langsung dinyatakan atau secara langsung dinyatakan pailit. Apabila diterima, masih ada kesempatan, diberikan kesempatan lagi oleh pengadilan untuk perpanjangan waktu, rentan waktu untuk dia membayar hutangnya. Jadi perpanjangannya maksimal 270 hari. Bisa ini ya. Nah, akibat dari PKPU dalam ketentuan pasal 240 Undang-Undang Kepailitan, selama PKPU debitur tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan pengurusan dan kepailitan atas seluruh atau sebagian hartanya. Seperti tadi yang dijelaskan. Selama PKPU, menurut pasal 242 Undang-Undang Kepailitan, debitur tidak dapat dipaksa membayar utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 245 dan semua tindakan eksekusi harus ditangguhkan. Jadi semua eksekusi apabila terjadi selama PKPU maka harus ditangguhkan menunggu putusan PKPU keluar. Nah, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku. Yang pertama, dalam pasal 244, tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan hak guna bangunan, dan atas kebendaan, hak agunan atas kebendaan lainnya. Ini untuk kreditur separatis. Yang kedua, tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan, atau pendidikan yang sah harus dibayar.
Selanjutnya 3, tagihan yang diistimewakan terhadap badan tertentu selaku milik debitur yang tidak tercakup dalam pasal 1B. Dalam ayat 1B. Dalam pasal 244 ayat 1B. Dalam pasal 254 yaitu bagi keuntungan sesama debitur dan penangguh. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini tentang kepailitan. Untuk lebih dalam lagi mungkin bisa dipelajari lebih merinci tentang kepailitan, aturan-aturan kepailitan. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.